Di perumahan kelas menengah Star Hill, tepatnya di Star Housing, Jerry, Ryan dan Daniel saat ini sudah bersiap-siap untuk menghadiri acara pertemuan dengan para jajaran petinggi dan staf dari perusahaan yang akan diadakan di Hotel Teratai Mountain Lotus. Ryan dan Daniel adalah sebagai orang yang sangat antusias menatap pertemuan yang akan berlangsung tidak lama nanti. Paling hanya dalam hitungan jam, pertemuan itu akan digelar. Ryan, Daniel, apakah kalian sudah selesai? Jika sudah, pergilah terlebih dahulu ke Mountain Lotus. Katakan kepada Paman Ronald, Tuan Barry dan Paman Austin untuk tidak melakukan penyambutan untukku. Sampaikan kepada mereka agar bersikap yang wajar. Aku tidak ingin mendapatkan penyambutan secara berlebihan. Kata Jerry menitipkan pesan kepada kedua sahabatnya itu. Mengapa kita tidak sama-sama saja berangkat dari rumah? Tanya Daniel. Jangan Daniel. Kalau kita sama-sama berangkat dari rumah, siapa yang akan menyampaikan pesanku kepada mereka? Tanya Jerry. Baiklah Jerry. Kami akan berangkat duluan. Jika ada apa-apa, kau dapat menelepon kami. Kata Ryan yang kemudian dijawab anggukan oleh Jerry. Sudah pergi sana. Kelamaan nanti bisa-bisa pesanku tidak tersampaikan. Kata Jerry sambil mengganti setelan jasnya dan menukarnya dengan pakaian biasa. Kami berangkat Jerry. Ingat, jangan lama-lama. Kata Daniel sambil meraih kunci mobilnya dan segera berlalu diikuti oleh Ryan. Sekitar 30 menit setelah kepergian Ryan dan Daniel, Jerry pun mulai bergegas ke arah mobil Volvo bututnya dan langsung bergerak menuju Mountain Lotus. Mobil Volvo butut yang dikendarai Jerry akhirnya sampai juga di Hotel Teratai. Karena waktu itu para pejabat tinggi dari perusahaan belum juga sampai, Jerry tidak langsung keluar dari mobilnya. Dia hanya mengirim pesan suara melalui WhatsApp kepada Tuan Barry dan Ronald agar menginstruksikan supaya para pengawal yang berada di luar hotel itu untuk bersikap biasa saja ketika berpapasan dengannya nanti. Setelah semuanya selesai, Jerry pun akhirnya keluar dari mobilnya. Benar-benar tidak ada kesan bos dalam penampilan Jerry ketika itu. Baru saja dia keluar dari mobil tersebut, satu suara kini menegurnya dari arah pintu masuk hotel. Woi Jerry, kau di sini? Tanya satu suara. Hei Kak Arslan. Hahaha. Iya Kak. Aku di sini. Kau juga di sini? Tanya Jerry sambil tersenyum. Benar Jerry. Tuan Ronald menarikku dari Hill Street dan memindahkan aku ke sini. Dan kau, mengapa kau berada di sini? Tanya Arslan. Oh, aku ingin bertemu dengan Tuan Ronald. Siapa tahu aku bisa mendapatkan pekerjaan tetap. Aku ingin agar dia bisa mengusulkan agar aku bisa bekerja di sini. Ya, minimallah sebagai pelayan hotel. Kata Jerry sambil tersenyum. Apa mungkin Harry salah dalam memberikan keterangan kepadaku beberapa hari yang lalu? Jerry ini, bagaimana mungkin dia ini adalah pemilik perusahaan ini? Sama sekali tidak terlihat adanya kesan bahwa dia adalah tuan muda itu. Kata Arslan dalam hati. Ada apakah? Kau terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu? Tanya Jerry dengan heran ketika melihat Arslan seperti sedang berpikir keras. Tidak ada apa-apa Jerry. Kata Arslan tergagap. Baru saja Jerry ingin berbicara lagi, tiba-tiba satu tangan kini menepuk pundaknya. Jerry yang sedikit terkejut mulai memalingkan pandangannya ke arah pemilik tangan tersebut. Namun begitu dia mengenali siapa orang itu, Jerry pun langsung tersenyum karena dia begitu mengenali orang yang telah menepuk pundaknya itu. Pak Tom. Kata Jerry dengan ramah. Apa yang kau lakukan di sini Jerry? Tanya manajer Tom yang heran melihat kehadiran Jerry di tempat itu. Padahal dia tahu bahwa sebentar lagi akan ada pertemuan tingkat tinggi yang hanya orang-orang tertentu saja saat ini yang boleh berada di sekitar halaman hotel tersebut. Namun ketika manajer Tom melihat Jerry gugup dan tidak dapat memberi alasan yang tepat, manajer Tom pun lalu tersenyum dan berkata, kebetulan juga kau ada di sini Jerry. Kau tahu bahwa akan ada pertemuan besar sebentar lagi. Kau bisa bekerja setengah waktu di sini sebagai pelayan. Saat ini aku memang kekurangan tenaga pelayan. Kau akan aku bayar $50 Jerry. Lumayan kan? Kata manajer Tom memberikan tawaran kerja kepada Jerry. Wajar saja jika manajer Tom belum mengenal Jerry sebagai pemilik perusahaan itu. Ini karena selain Jerry masih belum membuka identitasnya, dia juga pernah bekerja di restoran bahagia.
Ketika itu, Jerry belum tahu bahwa dirinya adalah tuan muda dari keluarga William dan Smith. Ketika itu, Jerry harus dipecat dari pekerjaan sebagai pelayan karena ulah Anton, John, Herman, dan Zack. Bagaimana Jerry? Apakah kau bersedia? Tanya manajer Tom penuh harap. Baiklah Pak Tom. Aku bersedia. Kata Jerry menerima tawaran dari manajer Tom untuk bekerja sebagai pelayan separuh waktu pada pertemuan yang akan diadakan di hotel teratai kali ini. Syukurlah jika kau bersedia Jerry. Jujur saja, aku sangat kebingungan dengan kurangnya tenaga kerja pelayan. Untung kau ada Jerry. Kata manajer Tom sekali lagi menepuk pundak Jerry. Terima kasih Pak Tom karena memberikan saya pekerjaan separuh waktu. Jika tidak, saya juga pusing saat ini untuk mencari uang tambahan. Kata Jerry berpura-pura bahagia mendapat pekerjaan sampingan itu. Oke Jerry. Aku akan mengambilkan baju seragam untuk MU. Kau dapat mengganti pakaian MU. Kata manajer Tom sambil bergegas menuju ke arah mobilnya dan mengambil seperangkat pakaian seragam pelayan. Jerry hanya menerima seragam pelayan yang diberikan oleh manajer Tom. Dia hanya bisa berpura-pura untuk tampak sangat bahagia. Terima kasih Pak Tom. Terima kasih. Kata Jerry berulang-ulang. Sama-sama Jerry. Hanya ini yang dapat aku lakukan untuk membantu anak muda yang baik dan rajin seperti dirimu. Oh ya, aku masuk dulu ke dalam hotel sebelum atasanku yang lainnya tiba. Setelah kau selesai berganti pakaian, kau bisa langsung menemui kepala pelayan dan bekerjalah dengan baik. Kata manajer Tom lalu meminta diri untuk segera berlalu dari tempat itu. Setelah manajer Tom berlalu, Jerry segera tersenyum dan berkata, memang kalau rezeki itu tidak akan kemana. Katanya sambil menatap ke arah Arslan yang sejak tadi hanya memperhatikan saja. Rezeki MU bagus benar Jerry. Baru saja tiba, kau sudah langsung mendapat pekerjaan. Kata Arslan sambil tersenyum ikut senang karena Jerry mendapat pekerjaan walau hanya sebagai pelayan separuh waktu. Iya kak. Oh ya kak, kau bekerjalah. Aku harus mengganti pakaianku dulu. Kata Jerry meminta diri. Baiklah Jerry. Kau bisa ke belakang pos jaga itu untuk mengganti pakaian. Di sana ada sebuah ruangan tempatku menyimpan pakaian. Kau bisa menggunakannya. Kata Arslan sambil menunjuk pos jaga yang tidak terlalu jauh jaraknya dari simpang jalan untuk masuk ke halaman hotel tersebut. Sekali lagi terima kasih kak. Aku akan mengganti pakaian dulu. Kata Jerry segera berlalu ke tempat yang ditunjuk oleh Arslan tadi diikuti dengan tatapan bahagia dari Arslan. Bersambung.